Pernah dengar dongeng-dongeng klasik Indonesia? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas salah satunya. Ceritanya kelihatannya simpel, tapi wow, pelajarannya soal keadilan, kecerdikan, dan penyelesaian masalah itu relevan banget sampai sekarang. Jadi pertanyaannya gini, gimana bisa ya cerita sesederhana tomat yang dicuri itu justru ngebuka rahasia besar soal keadilan, kecerdikan, dan bahkan pengampunan? Yuk kita bedah bareng-bareng gimana kebun kecil ini bisa jadi panggung drama yang nunjukin sifat asli kita semua. Dan gimana akal sehat bisa ngalahin kelicikan? Oke, kita mulai ceritanya. Bayangin deh, sebuah kebun yang adem ayem, subur banget. Di sana, kerja keras dan kebaikan hati itu kayak tumbuh bareng sama tomat-tomat yang merah dan segar. Nah, ini dia yang seru. Dari awal, kita langsung dikenalin sama dua tokoh yang beda banget. Kayak hitam dan putih. Ada si kelinci yang baik hati banget, murah hati. Terus ada si rubah yang, liciknya minta ampun dan pintar nyembunyiin niat jahatnya. Perbedaan drastis inilah yang jadi bensin buat keseluruhan cerita. Awalnya sih, semua kelihatan sempurna. Kelinci itu nggak pelit sama sekali. Panennya banyak, ya dia bagi-bagi ke temennya, si kancil. Ini kan gambaran komunitas idaman banget ya, di mana semua orang saling berbagi. Tapi, seperti yang bisa kita tebak, kedamaian ini nggak bakal bertahan lama. Dan disinilah masalahnya dimulai. Tiba-tiba ada yang aneh di kebun kelinci yang tadinya tentram itu. Sesuatu yang bikin rasa syukur pelan-pelan berubah jadi bingung, dan akhirnya curiga. Jadi, malam pertama, 3 tomat hilang. Cuma 3. Kelinci jadi bingung. Loh kok bisa? Apa aku salah ngitung ya? Ya bisa jadi kan. Ini tanda pertama kalau ada yang nggak beres. Tapi, ya masih bisa dianggap sepele lah. Tapi ternyata kejadian lagi. Besoknya, 4 tomat hilang. Nah, kalau udah begini, ini bukan kebetulan lagi kan? Kelinci yakin banget pasti ada yang nyuri. Dia mulai frustrasi. Siapa sih yang tega-teganya ngelakuin ini? Nah, ini bagian yang paling bikin gregetan. Si rubah, yang notabene adalah pencurinya, malah datang dan ngasih nasihat sok bijak. Dia bilang ke kelinci, udah ikhlasin aja, kan tomatmu masih banyak. Buat kita yang nonton dan tahu ceritanya ini kan manipulatif banget. Pura-pura baik padahal dia pelakunya. Pertanyaan, siapa ya pelakunya? Ini terus-terusan muter di kepala kelinci. Masalahnya, dia nggak punya bukti sama sekali. Cuma curiga doang. Misteri ini bikin dia gelisah. Bahkan jadi nggak percaya sama teman-temannya sendiri. Nah, pas kelinci udah hampir nyerah, muncullah pahlawan kita. Tapi pahlawan ini nggak ngandelin otot, dia ngandelin otak. Disinilah ceritanya bakal berbalik arah. Ya, siapa lagi kalau bukan si kancil? Dia kan emang udah terkenal banget di dongeng-dongeng kita sebagai tokoh yang cerdiknya luar biasa. Kancil itu nggak main emosi atau kekerasan. Dia tenang, dia amati situasinya, mikir, baru deh bikin rencana. Ini pelajaran penting pertama, otak itu bisa jadi senjata paling ampuh. Dan rencananya, ini jenius banget, simple tapi efektif. Kancil nggak coba-coba nangkep pencurinya langsung. Enggak, dia malah bikin sebuah jebakan di mana si pencuri bakal ngehukum dirinya sendiri. Keren kan? Keadilan yang elegan, gitu loh. Oke, rencana udah dieksekusi, umpannya udah dipasang. Sekarang tinggal tunggu malam tiba. Kita lihat aja si pencuri bakal kena batunya atau enggak. Dan inilah dia, puncaknya, momen yang kita tunggu-tunggu. Bayangin reaksi panik rubah pas dia gigit paprika pedas yang dia kira tomat manis. Teriakannya itu, kok pedes sas? Udah kayak pengakuan dosa tanpa perlu ngomong. Momen ini lucu banget tapi sekaligus jadi momen keadilan yang puas banget rasanya. Udah, nggak bisa ngelak lagi, mulutnya yang kepedesan itu jadi bukti yang nggak bisa dibantah. Akhirnya, misteri terpecahkan.
Bukan karena dituduh-tuduh, tapi karena dia ngerasain sendiri akibat dari perbuatannya. Tapi, setelah semua kebenaran kebongkar, ceritanya nggak berhenti di hukuman yang berat loh, justru sebaliknya. Cerita ini ngajarin kita pelajaran yang lebih dalam lagi, yaitu soal komunitas dan cara memperbaiki hubungan. Nah, ini dia poin kuncinya. Kelinci kan bisa aja marah besar terus ngusir rubah, tapi dia milih buat memaafkan. Ini nunjukin kalau tujuan rencana kancil dari awal itu bukan buat balas dendam, tapi cuma buat ngebuka kebenaran. Dan pada akhirnya, pengampunan itulah yang jadi kunci buat nyatuin lagi komunitas mereka. Jadi intinya apa sih? Dongeng ini ngajarin kita hal-hal yang fundamental banget. Pertama, lebih baik minta daripada nyuri. Kedua, pakai otak itu lebih efektif daripada pakai otot buat nyari keadilan. Ketiga, maafin orang itu penting banget buat jaga hubungan baik. Dan terakhir, semua perbuatan kita mau disembunyiin kayak gimana pun, pasti ada akibatnya. Nah, ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar buat dipikirin. Dalam konflik, kapan sih waktu yang pas buat nuntut keadilan yang setimpal? Dan kapan kita harus milih buat memaafkan demi kebaikan bersama? Kisah kancil dan rubah ini emang gak ngasih jawaban pasti, tapi ngingetin kita kalau dua pilihan itu selalu ada di tangan kita.